Saya kemarin melihat sebuah cuplikan wawancara seorang pengajar yang disebut Sadhguru. Dan di wawancara itu, Sadhguru ini mengatakan kalau gagasan adanya surga adalah sebuah kejahatan besar. Bahkan dia menyebutnya sebagai the greatest crime upon humanity, atau kejahatan terbesar pada umat manusia. Karena menurutnya, manusia yang percaya adanya surga akan kurang menghargai hidup dia di dunia ini. Jadi berikut ini cuplikannya. I'm asking you, do you really know? Do you know where you come from and where you go? Hello? You don't know? No. You can bullshit yourself. I came from heaven, I'm going back to heaven. If you're so sure that you're going back to heaven, why don't you go today? If you knew that you are going to a better place than here, why don't you go? This is the greatest crime. This is the greatest crime upon humanity, that we told people there is a better place than this. This is a crime, because this is not allowing human beings to live their life to their full depth and dimension, because they think the real life is elsewhere. Now, do you have any proof that you are not already in heaven and making a mess out of it? Pertanyaan pertama Sadhguru ini adalah kalau kita percaya adanya surga, kenapa kita tidak pergi aja ke sana? Jawabannya tentu sederhana sekali. Karena surga bukanlah tempat wisata yang kita bisa pergi ke sana semau kita. Surga itu berada di alam yang berbeda dengan dunia ini. Jadi nggak mungkin kita bisa pergi ke sana semau kita sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri saat kita pulang ke sana. Jadi dalam iman orang Kristen, kita percaya adanya tempat yang lebih baik dari dunia ini atau yang kita biasa sebut dengan surga. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah Bapa di sini berarti sorga. Doa Bapa kami juga dimulai dengan kalimat, Bapa kami yang di surga. Yesus mengatakan kalau Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan saat Tuhan Yesus ingin naik ke surga, Dia juga mengatakan kepada murid-muridnya, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan masih banyak ada ratusan ayat yang berbicara tentang tempat yang dinamakan surga di dalam Alkitab. Jadi surga itu nyata dan bukan sebuah gagasan ataupun ilusi, tetapi tempat di mana Allah berada, di mana kerajaannya berada, sehingga dikatakan kerajaan surga. Lalu apakah Anda setuju kalau gagasan mengenai surga merupakan kejahatan besar? Karena menjadikan kita tidak bisa hidup dengan maksimal di dunia ini? Saya terus terang tidak setuju, karena surga itu bukan dongeng untuk meninabobokan seseorang sehingga ia tertidur dan menjadi bermalas-malasan hidup di dunia ini. Tapi surga adalah janji Tuhan yang justru membangkitkan pengharapan kita akan sebuah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Suatu hari nanti, kita akan bersama-sama dengan Allah di surga. Pengharapan ini membuat kita menjadi semangat dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita percaya adanya Tuhan yang mengasihi kita, menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan, mengajar kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, bertobat dari semua dosa-dosa kita. Kita akan dapat menjadi manusia yang terus disempurnakan di dalam Tuhan, memiliki sifat-sifat dan perasaan yang ada di dalam Yesus, dan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Jadi percaya adanya tempat yang lebih baik yang kita sebut dengan surga bukanlah sebuah kejahatan manusia. Sebaliknya, menganggap surga itu tidak ada justru merupakan sebuah dongeng kejam untuk menaruh manusia ke dalam posisi tanpa kejelasan, tujuan, dan pengharapan. Setelah menghilangkan sorga, mereka akan menyebut dunia ini sebagai sorga.
Dan saat mereka memindahkan sorga ke dunia, tebak siapa yang akan menjadi Tuhannya? Ya, manusianya sendiri, saudara. Manusia akan hidup tanpa Tuhan. Ini mengerikan, saudara. Karena barang siapa yang menyangkal adanya surga, sudah pasti akan menyangkal adanya Tuhan. Lalu bagaimana keadaan manusia yang hidup tanpa Tuhan? Alkitab dengan jelas mengatakan seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, ingatlah perkataan ini. Hidup akan menjadi lebih berharga ketika kita memiliki tujuan. Tetapi bagi orang percaya, tujuan hidup kita bukanlah untuk mendapatkan surga, karena surga adalah bagian yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang percaya di dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita diselamatkan karena iman dan bukan karena usaha kita. Jadi tujuan hidup kita sekarang adalah untuk memuliakan Allah dan menjadi serupa seperti Yesus. Jadi saudara kekasih, ingatlah kalau sorga itu nyata, dan menyangkal adanya sorga berarti kita menyangkal adanya Tuhan, karena Tuhan ada di sorga. Sesimpel itu logikanya. Jadi berhati-hatilah dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman kita. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal di sorga. Dan sekarang saat kita masih hidup di dunia, hendaklah kita hidup dengan penuh rasa syukur, sukacita, dan pengharapan di dalam Roh Kudus. Karena hidup ini bukan milik kita lagi, melainkan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.